Memuji dalam konteks asma Muhammad yaitu bersolawat. Nah, solawat inilah yang dimaksud dengan kata daripada kata hamid. Hamid itulah memuji, menyambung kepada sahibu asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan pembahasan dari asma Muhammad yang berjumlah 201. Asma Muhammad yang kedua yaitu Hamid. Hamid ini adalah bentuk daripada isim fa'il, yaitu pelaku daripada kata Ahmad yang pernah kita bahas dalam video yang pertama. Hamid ini yaitu yang memuji, atau dalam bahasa lain adalah pemberi pujian, yang mana kata Hamid ini adalah bentuk aktif dari akar kata yaitu ha, mim, dal. Kenapa ha, mim, dal yang selanjutnya berbunyi hamid itu adalah bentuk aktif? Karena ia adalah sebagai konsep yang sentral dalam tradisi Islam. Artinya dalam tradisi Islam senantiasa umat muslim memujinya. Memuji dalam konteks asma Muhammad yaitu bersolawat. Nah, solawat inilah yang dimaksud dengan kata daripada kata hamid. Hamid itulah memuji, menyambung kepada sahibu asma Muhammad, itu menyambung kepada pemilik daripada nama-nama Muhammad. Dalam hal ini adalah kata Muhammad, kata hamid yaitu yang kedua. Yang mana bagi siapa yang senantiasa orang-orang melakukan hamid, yaitu memuji, maka ia akan terkait dengan makom syukur. Karena hanya orang-orang yang senantiasa bersyukurlah, maka dirinya akan senantiasa memuji. Tanpa ada bersyukur, maka tidak akan muncul rasa ingin memujinya. Sehingga kondisi spiritual ini adalah merupakan lambang daripada keterpujian hatinya. Lambang daripada kesadaran, lambang daripada bagaimana mengapresiasi kehadiran yaitu Muhammad di dalam dirinya. Karena Muhammad itu bukanlah Muhammad yang telah meninggal di Madinah, tapi sebagaimana dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang rasul dari dirimu. Oleh karena itu pujilah Muhammad yang ada dalam dirinya, sehingga engkau betul-betul menjadi seorang hamid, pemuji, yang merupakan manifestasi daripada asma Muhammad yang kedua. Asma Muhammad yang kedua yaitu hamid di sini yang banyak dalam akar kata yang muncul dalam Al-Quran, mendorong manusia untuk senantiasa memuji, mendorong manusia untuk senantiasa bersyukur, dan pastinya mendorong untuk semua manusia mendekatkan diri kepada Sang Penciptanya. Jauh daripada penjelasan ini, Syekhul Akbar Ibnul Arabi menjelaskan daripada asma hamid ini. Asma hamid bukan hanya penggambar tindakan melafalkan pujian. Sekali lagi, Syekhul Akbar menegaskan bahwa hamid di sinilah bukan hanya penggambar tindakan melafalkan pujian, namun kata hamid di sini merupakan makom batin. Artinya makom batin di sini adalah kedudukannya adalah merupakan batinnya manusia. Karena batinnya manusia pada hakikatnya senantiasa memuji. Oleh karena itu, barang siapa senantiasa batinnya memuji, maka ia telah menyatukan antara kedekatan ilahiyah dan manifestasi nilai moral di dunia. Sehingga kalau kata batin telah senantiasa hidup di dalam dirinya, memuji,
maka secara tidak langsung ia telah menyatukan antara kedekatan ilahiyah dan manifestasi daripada nilai moral yang ada di dunia. Bagaimana ia tidak memuji kalau ia merupakan manifestasi di dunia ini? Bagaimana senantiasa ia memuji kepada siapapun tanpa terkecuali, karena betul-betul ia adalah merupakan manifestasi daripada nilai moral yang ada di dunia. Kemudian kalau kita melihat lebih jauh, asal kata hamid ini, baik yang tertulis dalam lisanul Arab maupun tajul arush, bahwa kata hamid ini yang berasal dari kata ha mim dal adalah bermakna pujian, syukur, atau penghargaan. Sehingga dikaitkan kata hamid di sini adalah dengan tindakan yang aktif memuji. Senantiasa aktif bagikan tarikan napas ke dalam diri manusia dan bagaimana hembusan napas keluar. Itu adalah senantiasa memujinya. Oleh karena itu orang yang senantiasa memujinya masuk ke dalam makom hamid. Betul-betul masuk ke dalam makom hamid, telah terinternalisasi di dalam dirinya adalah sifat yang terpuji. Nah, sifat terpuji inilah yang ketika dibawa keluar akan senantiasa memujinya, senantiasa membahagiakan kepada siapapun tanpa terkecualinya. Namun manakala belum terinternalisasi di dalam dirinya, yaitu kata hamid atau makom hamid, maka sangat jauhlah orang tersebut untuk memuji atau menghargai siapapun yang dia hadapi, siapapun yang ia temukan dalam keadaan apapun. Kemudian kalau kita tinjau lebih jauh, kata hamid kalau kita lihat secara historis dipandang adalah langsung dengan ritual keagamaan. Kenapa ritual keagamaan? Karena kata hamid ini adalah berkorelasi penting dengan kata alhamdu yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Sekali lagi bahwa kata hamid di sini adalah memberikan korelasi langsung dalam Al-Quran yang tertulis dalam surat Al-Fatihah, yaitu alhamdu. Artinya segala puji. Segala puji tersebut adalah pastinya adalah sang pemilik yang dipuji. Siapa yang senantiasa kita puji? Dalam konteks ini adalah sebagai muslim yang senantiasa kita puji adalah Sayyidina Muhammad. Maka kita wajar senantiasa melantunkan sholawat. Karena sholawat itu adalah bentuk pujian-pujian yang nyata yang telah diajarkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya, para ulama, dan sampai pada hari kita ini. Jadi kepada sahabat-sahabat yang senantiasa bersolawat, pada hakikatnya itu adalah makna daripada pujian, makna daripada melakukan hamid. Bahkan Syaikhul Akbar menuliskan dalam kitab Futuhatnya Makkiyah bahwa makom daripada hamid ini dinamakan makom hamidin, yaitu tingkatan orang-orang yang senantiasa memujinya. Maka wajar dalam kitab Futuhat Makkiyah Syaikhul Akbar Ibnul Arabi menuliskan hamid adalah yang jiwanya menggema dengan cinta dan pujian sehingga menjadi cermin cahaya ilahi di dunia ini. Sekali lagi bahwa hamid di sini adalah yang jiwanya menggema. Jadi orang yang senantiasa melantunkan sholawat secara maknawi, bukan sekedar lahiriah tapi batin, bahkan telah membentuk sebuah adab, maka dia akan jiwanya yang menggema dengan cinta dan pujian sehingga menjadi cermin cahaya ilahi di dunia ini, sehingga dirinya menjadi tajaliyatullah, menjadi cerminan, menjadi manifestasi daripada nilai-nilai ketuhanan. Siapakah orang-orang yang telah sampai kepada makom hamid ini? Pastinya Anda lebih tahu dan Anda lebih mengerti. Apakah kita senantiasa memujinya? Apakah kita senantiasa menerapkan dalam dunia nyata daripada makom hamid? Bahkan kata hamid ini, yaitu asma hamid ini,
mengandung konseptual yang bisa kita lakukan dalam kehidupan, yaitu diantaranya adalah konsepnya adalah merupakan ekspresi syukur. Sekali lagi sebagaimana kami katakan bahwa hanya orang-orang yang bersyukur yang bisa memujinya. Maka ini merupakan konsep yang pertama, yaitu ekspresi syukur. Adapun konsep yang kedua adalah merupakan pencerminan keilahian. Artinya adalah menjadi cermin Tuhan bagi makhluk lainnya. Karena Tuhan senantiasa terpuji, maka orang-orang yang senantiasa melakukan yang telah terinternalisasi, yang telah menjiwai dalam kehidupannya, baik laku zahir maupun batin, maka dirinya merupakan pencerminan daripada ilahi, atau dalam kata bahasa Ibnul Arabi merupakan tajaliyatullah. Adapun konsep yang ketiga daripada makom hamid atau dari asma hamid ini adalah terjadinya sebuah transformasi spiritual. Kenapa? Karena pujian sebagai jalan untuk mencapai kondisi makam insan al-kamil. Jadi salah satu jalan untuk mencapai makom insan kamil diantaranya adalah melakukan sebuah transformasi spiritual, yaitu melalui kata hamid yang menjadi asma Muhammad yang kedua. Kemudian Syekhul Akbar mengatakan lagi atau mengulas lebih jauh lagi daripada kata hamid ini, bahwa hamid ini senantiasa hadir dalam kesadaran batin maupun dalam kesadaran lahiriah, karena merupakan perjalanan spiritual yang panjang. Karena kata hamid ini akan senantiasa bergandengan dengan perjalanan spiritual seseorang. Artinya dalam perjalanan spiritual yang dari mulai hidup sampai liang lahat, perjalanan sampai kepada akhir menghadap ilahi Rabbi, senantiasa diwadahi dengan nilai-nilai dari kata hamid. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Yang pastinya kami senantiasa berdoa kepada sahabatnya. Mari kita senantiasa menerapkan makom hamid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.